meminta tanggapan saya kaitan dengan soal isu yang berkembang yang menggemparkan dunia maya ini kaitan dengan soal saya disudutkan dengan sebuah berita bahwa seolah-olah saya melakukan suatu hal yang tidak senonoh dengan saya punya mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, yang mana di berita itu menyebutkan bahwa saya melakukan hal yang kurang etis dan seterusnya. Tapi sebenarnya begini, hal yang paling benar itu adalah mahasiswa ini di dalam ujian tengah semester di tanggal 2 Juni 2020 itu dia tidak mengirimkan email ke saya sebagai jawaban atas ujian yang dikirim melalui WA Group itu. Lalu kemudian dia menanyakan kenapa WA Group saya tidak masuk. Saya katakan bahwa saya tidak tidak menemukan di dalam email yang saya miliki gitu. Lalu kemudian dia mempersoalkan itu. Dia mempersoalkan itu di tanggal 5 Juni tahun 2020. Dia berawal menanyakan ke saya soal kenapa saya punya jawaban itu tidak masuk begitu. Akhirnya saya katakan bahwa tidak masuknya itu ya mungkin karena salah kirim di email dan seterusnya. Tapi saya sudah membuka emailnya dan jawaban tidak ada di email. Lalu terus berlanjut chattingan dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kawan-kawan bahwa chattingan itu adalah tidak ada mengarah kepada suatu perbuatan yang tidak baik. Murni chattingan itu kaitan dengan soal mempersoalkan nilai yang mempersoalkan jawaban yang tidak masuk dalam email. Karena Ananda ini tidak merasa keberatan dengan soal itu, ternyata di tanggal 8 dia sudah mengajukan kepada Keprodi. Tapi saya tidak pernah mengetahui itu bahwa ini menjadi sebuah persoalan gitu. Karena beberapa anak-anak juga tidak mengikuti ujian UTS HTN itu, maka pada tanggal 17 malamnya saya umumkan kepada kepada WA grup mereka bahwa besok tanggal 18 kita bertemu tatap muka di kampus untuk kemudian melakukan ujian susulan gitu. Dan anak ini juga ikut gitu. Ikut melaksanakan ujian pada tanggal 18 itu gitu. Lalu dalam perjalanannya yang hadir itu dinyatakan bahwa telah mengikuti ujian UTS gitu. Tapi ternyata sudah ada laporan kepada universitas untuk meminta klarifikasi saya soal keberatannya anak ini soal masuk dan tidaknya email yang dilakukan di saya punya email atas jawaban ujian yang saya ajukan melalui WA Group itu. Sehingga pada tanggal 20 saya dihadirkan di universitas untuk melakukan klarifikasi. Dan saya datang tepat waktu sesuai undangan itu pada jam 9 pagi. Dan saya melakukan klarifikasi dan bukti klarifikasi saya ada. Berita acara klarifikasi ada. Lalu kemudian bukan hanya saya punya saja gitu. Tapi juga Ananda Maria Matriana Seuk itu juga memiliki bukti acara yang pada prinsipnya bahwa di dalam berita acara ini adalah tidak ada yang saling dirugikan gitu, baik pihak saya maupun dia ya. Lalu kemudian di akhir berita acara itu ya, yang dia tantangan sendiri itu ada saling memaafkan antara saya dengan dia gitu. Karena pada prinsipnya bahwa WA ataupun chattingan yang dilakukan itu adalah tidak pernah mengarah kepada sebuah perbuatan yang tidak baik. Murni hanya membicarakan soal mata kuliah dan
nilai UTS begitu. Nah, sehingga setelah selesai pertemuan itu, saya dengan itikat baik kemudian memeluk pamannya dia, lalu kemudian berjabat tangan dengan yang bersangkutan, baru kemudian saya meninggalkan ruangan. Yang pada intinya kawan-kawan begini, kasus ini sebenarnya sudah selesai pada tanggal 20 gitu. Dan berita acaranya, baik berita acara yang klarifikasi saya maupun klarifikasi dia, dan sudah ada di pihak universitas kayak gitu. Yang menjadi problem sekarang ini adalah ternyata pada hari yang sama ya ada pemberitaan yang kemudian sangat menyudutkan saya. Itulah yang kemudian secara psikologis saya sangat tertekan ya. Orang tua juga, kemudian istri, anak juga ya, kawan-kawan yang kenal saya di luar juga itu merasa sangat prihatin dengan peristiwa ini. Dan lebih-lebih adalah saya punya institusi, tentu Universitas Muhammadiyah merasa dirugikan sekali dalam apa namanya, dalam hal ini gitu. Tapi kawan-kawan semua begini, saya memiliki sebuah prinsip bahwa tidak ada persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan. Hal yang paling besar saya punya harapan adalah saudari mahasiswa saya ini tentu kita saling memiliki itikat baik ya, karena kita sudah memiliki sebuah kesamaan prinsip di tanggal 20 Juni itu ya, untuk kemudian biarkan persoalan ini menjadi konsumsi intiran kampus. Ketika kemudian misalnya saya dinyatakan salah dalam konteks itu, maka institusi yang memberikan sebuah putusan kan begitu, tidak kemudian disebar luas dan lain sebagainya kan begitu. Sehingga inti hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini begini, biarlah ini persoalan, mungkin ini adalah sebuah teguran ya ke saya, tapi pada prinsipnya adalah saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya mengarah kepada hal yang diperbincangkan di media maya saat ini gitu. Betul-betul saya melakukan chat dengan dia itu berawal dari menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan gitu. Hanya seputar soal perkuliahan dan persoalan nilai gitu. Dan berikutnya kawan-kawan begini, ketika berita ini beredar, tentu yang sangat dirugikan sini adalah saya gitu. Nama baik saya dan seterusnya gitu. Tapi bagi saya ketika kemudian misalnya Ananda saya ini yang memviralkan persoalan ini, ketika memiliki etiket baik untuk saling memaafkan, maka hati saya sangat terbuka. Hati saya sangat terbuka dan saya tidak akan melakukan proses hukum jika kemudian misalnya hal ini adalah ada titik temu kekeluargaan untuk menyampaikan permohonan maaf gitu, baik secara kepada pribadi saya maupun kepada institusi. Jadi mungkin itu hal yang sempat saya katakan ke kawan-kawan ini, yang pada intinya bahwa apa yang diberitakan itu adalah sesuatu hal yang belum pasti kebenarannya, karena pada prinsipnya bahwa kebenarannya itu ada pada BAT ini gitu. Yang kemudian saya bikin dan saya tentangan sendiri, kemudian ada beberapa dari logo universitas juga ada di sini, karena mereka yang ini semua gitu. Kedua-duanya ada gitu. Masing-masing ada pernyataan gitu. Dan yang menarik adalah di pernyataan atas nama Maria Matrianisio gitu. Itu di poin terakhir gitu. Bisa ditunjukkan tanda tangan semua itu Pak di kamera. Iya, baik. Oke. Terus kemudian ini. Nah, saya lanjut kawan-kawan di pernyataan terakhir ini yang kemudian saya
sedikit tidak begitu memahami ya apa tujuannya gitu. Yaitu ada kata masalah ini sebenarnya kami bisa memviralkan ke media dengan menggunakan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di luar, dan konsekuensinya pasti Hajenang akan melakukan pembelaan diri dengan menuntut nama baiknya dan dilaporkan pada pihak penegak hukum. Tapi itu semua akan terjadi tuntutan hukum, apakah menang atau kalah. Walaupun kami kalah secara hukum, tapi kami menang karena seluruh orang sudah mengetahui masalah ini yang kami viralkan itu. Namun masalah ini sudah ditangani oleh pihak Universitas Muhammadiyah, maka harapan kami Hajenang harus diberi sanksi dan teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah. Sanksi atau teguran ini harus disampaikan pada mahasiswa anak kami sehingga dapat diketahui kami dapat memaafkannya. Tapi apa yang telah dibuat oleh Hajenang itu tidak mengulang lagi terhadap Maria-Maria lain. Selain itu, untuk teman-teman yang selama ini selalu mendampingi anak kami, nanti akan saya bicarakan dengan mereka. Saya minta juga agar Hajenang harus membuat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap Maria-Maria yang lain. Pada saat itu orang tua Matria Seok ya, yang dimaksudkan orang tua itu orang tua walinya. Orang tua walinya. Ya. Memaafkan Hajenang dengan berjabatan tangan dan saling berpelukan. Sedangkan Matria Seok hanya berjabatan tangan ya dengan Hajenang. Setelah itu saya meninggalkan ruangan saat itu. Jadi sudah ada maafkan kan gitu. Karena di dalam chattingan itu memang tidak pernah mengarahkan kepada hal yang senonoh gitu. Betul-betul chattingan itu hanya seputar soal mata kuliah itu, dan kemudian apa tindak lanjutnya ketika misalnya saat itu tidak melakukan ujian gitu. Sehingga pada tanggal 18-nya ya 18 Juni tadi itu kita melakukan ujian susulan dan masalahnya sudah berapa selesai. kali chattingan Pak? Saya kurang ingat ya gitu, Pak. Ya mungkin sebagaimana kita semua pemirsa sudah dengar pernyataan langsung dari Bapak Hajenang sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan baru-baru yang diviralkan itu. Saya sebagai kuasa hukumnya Pak Hajenang SHMH di sini sedikit memberikan pengertian kepada kita masyarakat, khususnya dalam wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai masyarakat yang tiap hari mengkonsumsi media sosial, kita mohon untuk memperhatikan berbagai media. Kita jangan terlalu cepat menelan dengan isi pemberitaan atau isi tulisan apa saja yang kita konsumsi tiap hari, dalam tanda kutip hal ini di media sosial. Kita tentu harus mempertimbangkan juga dengan keaslian pemberitaan, apakah ini sudah betul atau pemberitaan sepihak. Jadi untuk saat ini melanjutkan dari klien saya Pak Hajenang ya, meminta kita semua untuk tidak menanggapi dengan serius berita itu karena merupakan pemberitaan sepihak yang tidak yang kepastiannya belum tentu benar. Jadi mungkin itu saja untuk proses hukum. Senyatanya kami tidak punya niat lah, karena memang dari klien saya sudah bersedia dengan tulus hati kita selesaikan dalam lingkup persuasif kekeluargaan. Apalagi kita begitu dekat erat dengan budaya ketimuran. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat bagi kita semua, semoga sehat selalu. Bagaimana Bapak? Ya, baik. Mungkin ada penambahan Pak. Sekali lagi begini, dalam kasus ini dengan hati yang tulus saya mengatakan bahwa saya sangat terbuka hati ketika kemudian misalnya saudari Maria Matriana Seok ini ya, berlapang dada juga untuk kemudian kita saling memaafkan kan gitu. Karena pada prinsipnya begini, saya dengan Matriana Seok ini, saya sebagai posisi dosen, dia sebagai seorang mahasiswi,
baru saya tatap muka pertama kali dia itu pada tanggal 18 Juni, yaitu pada saat ujian susulan secara tatap muka. Kemudian Pasca COVID ini Pak ya? ya secara Pasca COVID, COVID. secara COVID. Karena pada saat COVID ini kan kami tidak pernah melakukan tatap muka lagi, gitu. Baru dibuka kembali itu pada tanggal 15, tapi saya punya jadwal pada tanggal 18. Kemudian yang kedua baru saya ketemu dia itu pada tanggal 20 lagi, pada saat klarifikasi ini, dan itu. Sehingga mana mungkin ketika misalnya saya atau dia tidak saling tahu, ya. Kemudian kan ada upaya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang kedua, sangatlah naif juga misalnya kemudian saya lakukan itu kepada mahasiswi saya sendiri. Gitu. Apalagi kemudian posisi saya di kampus adalah sebagai seorang sekretaris prodi jurusan. Gitu. Jadi mohon kemudian kepada masyarakat dan kepada keluarga Maria Metrianus Seok ini bisa memahami ini secara lapang dada, ya. Saya secara tulus hati memaafkan jika kemudian misalnya pihak Metrianus Seok ini juga menerima kemudian untuk kita melakukan pendekatan persuasif, gitu. Yang walaupun pada prinsipnya bahwa pendekatan persuasif itu sudah dilakukan pada tanggal 20 itu, gitu. Dan tidak ada masalah, clear persoalannya, gitu. Jadi ini yang sempat saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Dan yang berikut begini, tentu dengan pemberitaan ini saya punya istri, keluarga dan sebagainya terpukul. Tapi melalui kesempatan ini saya menyatakan bahwa saya tidak punya niat sekalipun untuk melakukan hal yang dituduhkan itu, gitu. Dan tidak ada keinginan juga untuk melakukan hal-hal semacam itu, dari itu. Oleh karenanya mohon kepada masyarakat luas, ya, untuk kemudian bisa membaca atau mendengar pernyataan saya secara lengkap ini. Gitu. Saya kira mungkin itu tambahan untuk penyampaian hal yang ditanyakan oleh kawan-kawan ini. Tapi sekali lagi saya katakan terima kasih telah hadir, ya. Hadir bertemu. Saya sangat angkat topi kepada Bapak Ibu, Bapak sekalian yang kemudian mencari berita ini secara fair, ya. Karena saya tidak pernah bayangkan kemudian misalnya saya tidak ditemui, ya. Otomatis pemberitaan ini menjadi konsumsi dan tak terbantahkan. Oleh karenanya ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan telah datang dan telah memintai tanggapan saya terhadap berita-berita itu. Jadi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.